Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tajwid, yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan hukum bacaan mim sukun. Nah, di sini hukum bacaan nun sukun atau tanwin terdiri dari 5, yaitu idgham bil gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, izhar halqi, dan ikhfa haqiqi. Nah, untuk yang pertama yaitu idgham bil gunnah. Apa sih idgham bil gunnah itu? Idgham bil gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya yaitu masuk dengan mendengung. Contohnya Mayyasha. Di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, tanda tasydid di atas huruf ya itu berarti cara membacanya yang dimasukkan ke huruf ya. Mayyasha. Ditekan sedikit, ditekan agak lama, kemudian baru bilang huruf ya. Jangan langsung bunyi ke huruf ya, ya. Mayyasha gitu. Kemudian yang kedua contohnya miwaraihim, itu sama, nun sukunnya dimasukkan ke huruf wawu, ditekan terlebih dahulu kemudian baru bilang huruf waw gitu ya. Miwaraihim. Untuk selanjutnya yaitu hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, di sini berlaku apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Cara membacanya yaitu masuk tanpa mendengung. Nah, di situ ada milladunka, milladunka. Kita fokus ke huruf nun sukun bertemu dengan lam. Yang di huruf lamnya itu ada huruf tasydid, ada harokat tasydid yang berarti cara membacanya dimasukkan ke huruf lam. Nun sukunnya dimasukkan ke huruf lam. Milladunka gitu ya. Jadi kalau milla itu langsung, tidak perlu ditahan lama-lama, langsung dimasukkan milladunka gitu ya. Yang bawahnya ada mirrabbihim. Nun sukunnya dimasukkan langsung ke huruf ro. Tidak perlu ditekan lama kayak yang idgham bil gunnah tadi ya. Jadi idgham bil gunnah itu tidak ada dengungnya, tidak ada penekanannya, langsung dimasukkan tanpa ada dengung. Mirrabbihim gitu ya. Kemudian selanjutnya ada iqlab. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya yaitu membalik bunyi huruf nun sukun atau tanwin ke dalam bunyi huruf mim. Contohnya mim ba'di, mim ba'di. Nah, di situ nun sukunnya berbunyi mim karena sudah dibalik oleh hukum bacaan iqlab ya. Mim ba'di, nun sukunnya dibaca mim. Nah, kemudian bawahnya kiramim bararah. Nah, kiramim bararah. Tanwinnya juga berubah menjadi bunyi huruf mim, sekalipun tidak ada mimnya ya. Biasanya di Quran itu ada tulisannya mim kecil, itu menandakan kalau itu adalah iqlab gitu ya. Kiramim bararah. Jadi bacanya ditekan agak lama, kemudian baru bilang ba gitu ya. Kiramim bararah. Nah, lanjut izhar halqi, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Itu cara membacanya jelas. Contohnya an'amta, nunnya dibaca jelas ya. Nunnya dibaca jelas dan tidak ada dengung. An'amta, an'amta gitu ya. Kemudian yang bawahnya juga sama. Kadzibatin khati'ah. Tanwinnya dibaca jelas sesuai dengan sifat bunyi tanwin.
kazibatin khati'ah. Gitu ya. Kemudian untuk ikhfa haqiqi itu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf selain huruf-huruf dalam idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan izhar halqi. Selain hukum bacaan sebelumnya tadi semuanya masuk ke ikhfa ya. Cara membacanya samar-samar. Contohnya nasiyatin kadzibatin. Nah, di situ tanwin dan kaf seolah-olah dibunyikan secara bersamaan. Makanya samar-samar ya, dibaca berdengung juga. Nasiyatin kadzibatin, gitu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu minju. Nah, nun sukun dan juga jim itu ketika berdengung di tengah-tengahnya itu dibaca seolah-olah kita bunyi huruf nun, juga seolah-olah mau berbunyi huruf jim, gitu ya. Minju. Nah, selanjutnya hukum bacaan mim sukun. Di sini ada 3 hukum bacaan ya. Idgham mimi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Nah, untuk idgham mimi sendiri yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masuk dan mendengung. Contohnya lahumma. Jadi itu tanda tasydid menandakan kalau itu cara membacanya masuk, dan jika ada mim tasydid itu selalu dibaca gunnah, selalu dibaca mendengung ya. Jadi ditahan agak lama kemudian baru bilang ma, gitu ya. Lahumma. Oh ya, cara menghafalnya yang paling mudah yaitu kenapa kok dinamakan idgham mimi? Yang paling mudah ya kalau ada mim sukun bertemu dengan mim itu kan ma sama ma, mimi. Jadinya gitu ya untuk menghafalnya biar lebih mudah. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada ikhfa syafawi. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba itu dibaca ikhfa syafawi. Cara membacanya samar-samar di bibir. Ikhfa artinya samar-samar, syafawi artinya bibir. Jadi samar-samar di bibir. Nah, di sini contohnya adalah zalikum balaun. Nah, itu ketika mim sukun bertemu dengan ba, bacanya samar-samar ya, seolah bilang mim juga seolah bilang ba. Gitu ya. Jadi ikhfa syafawi ini caranya membaca ditekan juga sama ya. Zalikum balaun, ditekan agak lama. Kemudian yang terakhir yaitu izhar syafawi. Ketika ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca jelas. Cara membaca izhar syafawi ini jelas di bibir ya. Contohnya Rabbikum azim. Rabbikum azim. Mim sukun bertemu dengan ain. Ain itu kan salah satu huruf selain mim dan ba. Nah, itu dibaca jelas. Tidak ada dengung, tidak juga ditekan. Jadi jelas, benar-benar jelas. Rabbikum azim. Gitu ya. Demikianlah pembahasan mim sukun atau tanwin dan juga pembacaan mim. Bila ada yang ditanyakan silahkan, boleh ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.